Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini ada satu hal yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kepala BKN, dalam hal ini PLT Kepala BKN Bima Arya Wibowo, terkait dengan info terkini pengangkatan dan penghapusan honorer non-ASN. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa ini yang ditegaskan oleh BKN dalam rangka penghapusan dan pengangkatan honorer? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Nah, di sini ada satu informasi yang dicatat oleh radarkaur.co.id, yang mana kabar terkini mengenai akan adanya penghapusan tenaga honorer pada November 2023 mendatang. Ini menjadi batu penghambat bagi para honorer yang telah mengabdikan diri puluhan tahun dan hingga saat ini masih menyandang status sebagai honorer non-ASN. Nah, tentunya Bapak Ibu, ini yang menjadi satu hal ya ganjalannya jika hal ini akan diterapkan oleh pemerintah, yaitu penghapusan honorer ini di November 2023 tahun ini ke depan. Nah, Bapak Ibu, apakah benar memang diterapkan penghapusan honorer? Ikuti terus apa yang disampaikan oleh Kepala BKN melalui informasi ini. Bahkan dalam surat penting yang diedarkan pemerintah berupa surat edaran dari Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB dengan nomor B-185-M.SM.02.03 yang bicara tentang kewajiban pemerintah untuk segera menghapuskan tenaga honorer. Sudah bisa dipastikan berlaku sejak 2023. Ini katanya sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan pada tahun 2018, 5 tahun yang lalu, tepatnya November, jadi genap 5 tahun. Nah, tentunya itu adalah suatu hal yang tidak diinginkan oleh seluruh masyarakat, demikian dengan para honorer. Namun jangan khawatir bahwa hal itu akan terjadi. Tetapi ingat bahwa ada ketegasan berupa instruksi dari Presiden Jokowi kepada Menpan RB untuk mencari jalan tengah supaya honorer tetap aman dan tetap bekerja di instansi pemerintah. Nah, di sini ada satu angin segar, Bapak Ibu ya. Katanya, namun demikian, di lain sisi, para honorer yang namanya telah terinput pada database BKN mendapatkan angin segar karena dipercaya akan segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Adapun ketujuh kategori honorer berikut ini memiliki kemungkinan tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023. Namun, ada alternatif lain yang bisa diposisikan oleh pemerintah untuk mengalokasikan para honorer yang ketujuh kategori ini, ya, karena satu dan lain hal. Pertama, berikut kategorinya. Pertama adalah tenaga kebersihan, kemudian satuan pengamanan, kemudian pengemudi, seterusnya masa kerja 1 tahun, seterusnya usia di bawah 20 tahun, kemudian usia di atas 56 tahun, dan ketujuh tidak ada keterangan ijazah. Nah, poin 4 ini Bapak Ibu, yaitu masa kerja 1 tahun, kemudian di bawah usia 20 tahun, itu sudah wajar kalau memang itu tidak terdaftar dalam database BKN. Kalau masa kerja 1 tahun diautkan dari database BKN, maka demikianlah ya yang usia di bawah 20 tahun. Artinya, kalau usia di bawah 20 tahun berarti minimal 19, berarti baru 1 tahun tamat SMA, artinya masa kerjanya masih 1 tahun. Jadi sama halnya itu diautkan. Demikian juga dengan usia di atas 56 tahun, itu tidak bakal lagi karena ini akan pensiun. Dan yang ketujuh, tidak ada keterangan ijazah. Mungkin ada honorer yang memang sudah terdaftar, tetapi tidak ada keterangan kelulusan. Tetapi, poin 1, kedua, dan ketiga itu tenaga kebersihan, kemudian satuan pengamanan dan pengemudi, dan bahkan ada satu lagi yang belum termuat di sini, yaitu pramusaji, itu akan diposisikan menjadi outsourcing. Kemudian, ya, seperti satuan pengamanan ini, kebersihan dan pengemudi itu juga adalah bagian dari ya pengabdian di negeri ini. Mereka juga benar-benar sudah lelah dan capek ya melaksanakan pekerjaan pemerintah di bidang
masing-masing. Tentunya tidak semua pekerjaan yang mereka kerjakan juga bisa atau mampu dilaksanakan oleh para pegawai ASN dengan status PNS. Maka yang diandalkan untuk itu adalah mereka-mereka ini yang bekerja di bidang tenaga kebersihan, pengamanan, dan pengemudi. Sementara itu, info pengangkatan tenaga honorer yang masuk dalam database tersebut sesuai dengan surat pengumuman nomor 1199 garing B garing GT titik 00.08 2023. Dalam surat itu dijelaskan bahwa nama honorer dalam database Badan Kepegawaian Negara atau nama honorer dalam database BKN akan diangkat menjadi aparatur sipil negara 2023 tanpa tes. Karena memang ini sudah dianggap lulus Bapak Ibu ya, ini tinggal menunggu NIP, kemudian SK, kemudian penempatan. Itulah daftar kategori honorer yang telah termuat di dalam ya surat pengumuman nomor 1199 garing B garing GT titik 00 titik 08 garing 2023. Mereka sangat beruntung karena tinggal menunggu penempatan, tinggal menunggu NIP, kemudian SK, seterusnya adalah penempatan di tahun 2023 tahun ini. Namun dalam hal ini, Badan Kepegawaian Negara atau BKN juga telah mengetuk palu bahwa masih ada sejumlah honorer yang hingga saat ini belum juga menuntaskan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM di masing-masing instansi yang mereka tempati. Nah tentunya Bapak Ibu, honorer yang belum disertakan SPTJM ini menjadi satu tanda tanya kepada pemerintah pusat, terutama dalam ini adalah BKN dan Menpan RB. Kenapa kira-kira tidak ada tanggung jawab terhadap data yang telah di-input itu. Nah, tentunya berarti satu dan lain hal ya, kemungkinan termasuk karena tidak memenuhi syarat, maka pimpinan instansi atau PPK masing-masing daerah tidak berani menerbitkan SPTJM terhadap honorer yang bersangkutan. Misalnya, masa kerja 1 tahun tadi seperti yang telah diurai di sini, kemudian usianya di bawah 20 tahun, seterusnya usia di atas 56 tahun, dan seterusnya tidak ada keterangan ijazah. Kemudian, tenaga kebersihan, satuan pengamanan, dan pengemudi juga tidak memenuhi syarat untuk ya didata melalui database BKN. Walaupun demikian, masih ada solusi untuk poin 1, 2, 3, yaitu tenaga kebersihan, pengamanan, pengemudi, itu akan mungkin bisa beralih ke outsourcing. Dan ingat bahwa untuk ketiga hal ini, satuan kebersihan, pengamanan, pengemudi ini, satu lagi pramusajinya, yaitu akan ditetapkan gaji pokoknya oleh pemerintah di tahun 2023 tahun ini. Sebagaimana informasi bahwa pada bulan April ini akan ditetapkan berapa gaji pokok honorer tersebut. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM ini sendiri merupakan salah satu syarat mutlak agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Bahkan dikatakan pula bahwa pihak BKN telah memberikan jeda dan batas tertentu agar para honorer bisa segera mengunggah SPTJM yang ini pada tanggal 31 Maret 2023 sesuai dengan yang disampaikan oleh BKN. Hingga saat ini katanya terdapat 120 instansi, pusat maupun daerah terkait pendataan honorer yang belum melengkapi SPTJM honorer sesuai pendataan honorer yakni sekitar 2,3 juta jiwa. Ingat bahwa yang sudah terdaftar database itu ada kurang lebih sekitar 543.273 honorer masih terdata dan tidak melengkapi SPTJM sesuai aturan atau sesuai syarat yang telah dipersyaratkan oleh pemerintah. Adapun 120 instansi pusat maupun daerah yang belum melengkapi SPTJM, honorer itu sebagai berikut. Cara mengetahuinya Bapak Ibu, ingat ya, buka saja pengumuman dengan nomor 1199 tahun 2023. Di situ lengkap daftar nama instansi yang 120 instansi yang belum menyertakan SPTJM. Kemudian pada channel ini juga itu sudah pernah kita posting, sudah pernah kita sharekan daftar nama-nama 120 instansi yang belum menyertakan SPTJM. Sehingga pada informasi kali ini saya tidak mengulas lagi daftar 120 instansi yang belum melengkapi SPTJM tersebut. Sebagaimana 7 kategori honorer yang sudah disebutkan di atas tadinya, pihak BKN sudah menghimbau bagi para honorer yang tidak melengkapi SPTJM tersebut, kemungkinan besarnya tidak akan diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023. Ingat Bapak Ibu ya,
Sepanjang tidak melengkapi SPTJM dan kemungkinan besarnya tidak akan diangkat menjadi aparatur sipil negara pada tahun 2023 tahun ini. Meski demikian, pemerintah juga telah berupaya untuk memberikan sedikit informasi kecil bahwa tahun 2023 akan dibuka pendaftaran CPNS dan kemungkinan akan dilaksanakan pada kuartal 3 tahun 2023. Tenaga honorer juga diharapkan agar bersiap-siap agar sesuai dengan aturan dan syarat yang dibutuhkan pada rekrutmen CPNS 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.